Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahyuni Rahayu, NIM 25861370007. Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penyusunan Risk Management Plan pada unit wirausaha pendidikan Rumah Mengaji Aira sebagai tugas UAS mata kuliah Edupreneurship yang diampu oleh Bapak Dr. Kompri MPDI. Tujuan penyusunan Risk Management Plan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai resiko yang mungkin terjadi pada rumah mengaji Aira, menentukan risiko yang menjadi prioritas, serta menyusun strategi mitigasi dan rencana kontingensi agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara berkelanjutan. Profit Unit Usaha. Rumah Mengaji Aira merupakan lembaga pendidikan Islam non-formal yang berlokasi di RT 02 Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Rumah Mengaji Aira memberikan layanan pembelajaran membaca Al-Quran, pembelajaran Iqra, tahsin, hafalan surat-surah pendek, doa-doa harian, praktik ibadah, serta pembinaan akhlak Islami. Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp25.000 per bulan agar dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Target utama Rumah Mengaji Aira ialah anak-anak usia 4 sampai dengan 12 tahun yang berada di Desa Sukamaju dan wilayah sekitarnya. Saya memilih usaha ini karena Rumah Mengaji Aira merupakan usaha pendidikan yang sedang saya kelola, sehingga analisis resiko yang dibuat dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan lembaga. Resiko utama. Berdasarkan proses identifikasi risiko, saya mengelompokkan risiko ke dalam 7 kategori. Pertama, risiko strategis. Risiko strategis meliputi menurunnya jumlah santri, kurangnya inovasi pembelajaran, dan belum tercapainya target pengembangan lembaga. Risiko ini sangat penting karena apabila jumlah santri terus menurun, maka pendapatan lembaga juga akan menurun sehingga operasional Rumah Mengaji Aira akan terganggu. Kedua, risiko operasional. Risiko operasional meliputi pengajar yang berhalangan hadir, kerusakan sarana dan prasarana belajar, gangguan listrik, perubahan jadwal, dan cuaca buruk. Risiko ini dapat menghambat proses pembelajaran sehingga kualitas layanan menjadi menurun. Ketiga, risiko finansial. Risiko finansial terdiri dari keterlambatan pembayaran iuran, keterlambatan dana operasional, dan meningkatnya biaya operasional. Karena Rumah Mengaji Aira hanya mengandalkan iuran santri, maka kondisi keuangan menjadi faktor yang sangat penting. Keempat, risiko sumber daya manusia meliputi keterbatasan jumlah pengajar, kompetensi pengajar yang harus terus ditingkatkan, dan menurunnya motivasi dalam mengajar. Kelima, risiko pemasaran. Risiko pemasaran berupa promosi yang belum maksimal sehingga masyarakat belum banyak mengenal Rumah Mengaji Aira. Keenam, risiko hukum dan kepatuhan. Risiko ini berkaitan dengan administrasi lembaga yang masih sederhana dan belum memiliki SOP yang tertulis. Ketujuh, ialah risiko reputasi. Risiko reputasi muncul apabila terdapat keluhan dari orang tua atau kualitas pelayanan menurun, sehingga kepercayaan masyarakat berkurang. Pembacaan risk matrix dan risiko prioritas. Setelah seluruh risiko diidentifikasi, saya melakukan analisis menggunakan metode risk matrix dengan 2 indikator. Yang pertama, likelihood, yaitu kemungkinan suatunya terjadi risiko. Yang kedua, impact, yaitu besarnya dampak apabila risiko tersebut terjadi. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh hasil bahwa risiko dengan jumlah prioritas tertinggi adalah penurunan jumlah santri. Risiko ini memiliki nilai likelihood yang tinggi karena persaingan antar rumah mengaji semakin banyak dan promosi Rumah Mengaji Aira masih terbatas. Dampaknya juga sangat tinggi karena berpengaruh langsung terhadap pendapatan lembaga, kemampuan memenuhi biaya anggota operasional, serta keberlangsungan kegiatan belajar. Risiko prioritas berikutnya ialah keterlambatan pembayaran iuran, keterbatasan dana operasional, dan kurangnya promosi. Risiko tersebut
saling berkaitan, karena apabila jumlah santri sedikit maka pendapatan akan menurun sehingga dana operasional juga menjadi terbatas. Saya akan menjelaskan Riksmatrix pada tabel berikut. Pada Riksmatrix terlihat R1 yaitu penurunan jumlah santri berada pada zona merah karena memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampaknya sangat besar terhadap keberlangsungan rumah mengaji. Resiko ini menjadi prioritas utama untuk segera dimitigasi. Selanjutnya R2, R3, R6, dan R7 serta R10 berada pada kategori tertinggi sehingga memerlukan perhatian khusus dari pengelola. Sementara itu untuk R4, R5, dan R8 serta R9 berada pada kategori sedang. Resiko-resiko ini tetap perlu dipantau dan dikendalikan agar tidak meningkat menjadi resiko yang lebih besar. Strategi mitigasi dan rencana kontingensi. Untuk mengurangi risiko tersebut, saya menyusun beberapa mitigasi risiko penurunan jumlah santri di atas dengan meningkatkan promosi melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan promosi tersebut melalui media sosial dengan cara membagikan brosur, menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Resiko keterlambatan biaya di atas melalui komunikasi yang baik dengan orang tua dan memberikan pengingat pembayaran secara sopan. Resiko operasional di atas dengan menyediakan jadwal pengajar pengganti serta melakukan pemeliharaan fasilitas secara berkala. Selain mitigasi, saya juga menyusun rencana kontingensi. Misalnya, apabila rumah santri menurun secara drastis, maka Rumah Mengaji Aira akan mengadakan program kelas gratis sebagai pengenalan, memperluas promosi, dan menjalin kerjasama dengan sekolah atau masjid. Apabila dana operasional tidak mencukupi, maka pengelola akan melakukan penghematan anggaran serta mencari donatur atau sumber pendanaan lainnya. Alasan mengapa memilih analisis ini yaitu analisis tersebut dapat diterapkan di Rumah Mengaji Aira karena seluruh resiko yang dianalisis berasal dari kondisi nyata yang dihadapi oleh lembaga. Rumah Mengaji Aira merupakan lembaga pendidikan non-formal dengan jumlah pengajar yang terbatas dan sumber pendapatan yang hanya berasal dari iuran santri. Oleh karena itu, resiko seperti penurunan jumlah santri, keterbatasan dana operasional, dan promosi yang belum optimal menjadi resiko yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha. Dengan menggunakan pendekatan ISO 31000 dengan proses identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, dan monitoring risiko dapat dilakukan secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pengelola. Saya berharap hasil risk management plan ini dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan Rumah Mengaji Aira menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih profesional, berkelanjutan, dan semakin dapat dipercaya oleh masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penyusunan risk management plan Rumah Mengaji Aira ini dapat memberikan manfaat dan pengelolaan usaha pendidikannya dan menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan dalam pendidikan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.